Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau disclaimer dulu bahwa tujuan saya bercerita ini bukan untuk mengorek luka lama yang sudah terjadi. Dan di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang apa yang saya alami waktu itu. Dan peristiwa itu memang sudah lama terjadi, namun belum sampai 20 tahun. Di saat itu memang saya masih hobi dengan yang namanya minuman, baik minuman lokal ataupun yang memang berasal dari luar negeri. Dan pada saat itu memang saya ini hampir setiap hari minum ya mungkin entah karena terpengaruh pergaulan atau memang saya yang sudah kecanduan. Namun memang di sini saya sulit sekali untuk berhenti. Dan jauh sebelum kejadian yang saya alami, beberapa waktu sebelumnya ini juga pernah ada disebutlah tragedi, di mana ini kurang lebih sekitar 17-an orang ini sudah mengalami keracunan minuman keras. Dan ini kebanyakan mereka juga meninggal. Nah, yang saya alami ini lebih tepatnya pada saat itu ketika saya bekerja sebagai supir pengangkut aqua, istilahnya sebagai supir air isi ulang, dimana ini sehari-hari saya memang bekerja mengantar pesanan baik ke rumah warga ataupun memang ke toko yang memang menyediakan atau menjual isi ulang. Nah, profesi ini saya jalani lumayan sudah lama. Dan saya menggunakan mobil bak pada saat itu. Jadi setelah diisi, ini botol-botol yang sudah terisi air isi ulang saya antarkan kepada para customer yang sudah memesan. Dan jujur memang pada saat itu hobi minum saya ini masih belum juga reda, karena memang harga minuman pada saat itu terbilang mahal dan kondisinya juga langka didapatkan. Kadang-kadang ini saya meminum bersama kawan-kawan, dan hampir setiap sore atau malam terutama selepas saya bekerja, saya ini selalu minum. Itu baik juga tuak ataupun yang lainnya. Nah, peristiwa yang sulit saya lupakan ini terjadi adalah pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Nah, saya yang pulang dari mengantar air isi ulang ini melewati base camp tempat kami biasa minum. Dan minum di sini memang kadang-kadang ramai. Nah, ketika saya sampai ke sana, di sana itu sudah ada 2 orang kawan. Ya, sebutlah dengan Abang A dan Abang B. Nah, ketika saya juga baru nyampe, tidak lama ini hadirlah Abang C yang memang kebetulan pada saat itu beliau ini tidak biasanya mampir. Dan dilalah memang pada saat itu mampir, dan kami berempat itu minum. Dan ukurannya itu memang racikan dan ukurannya itu kurang lebih dengan 1 teko. Teko di sini adalah yang teko plastik yang memang biasa ada di rumah-rumah Nah, itu kami minum. Dan kebetulan memang pada saat itu minuman ini sudah standby karena memang Abang A dan B ini sudah meracik. Yang saya lihat memang ada bekas bungkusan beberapa minuman seperti minuman-minuman ringan. Dan di sini tidak akan saya sebutkan. Nah,
Langsung dah kami ini minum dan menikmati minuman tersebut sambil bersenda gurau. Nah kemudian karena sudah terlalu banyak minum ya, ini saya pun pamit ke rumah. Nah kemudian ini perasaan saya sudah tidak enak. Saya merasa karena mungkin terlalu banyak minum. Nah pulang ke kos-kosan ini saya sudah tidak kuat lagi berjalan ya. Nah bagusnya saya masih bisa pulang ke pool ini, mengembalikan mobil masih bisa, tidak ada gangguan ketika saya membawa mobil. Bahkan dari pool saya pulang ini menggunakan motor juga alhamdulillah masih bisa sampai ke gerbang kos-kosan. Walaupun di gerbang kos-kosan saya ini sempat jatuh dan akhirnya dipapah masuk ke dalam. Dan di situ saya perasaan sudah sangat tidak enak. Ada perasaan mual, muntah, dan seolah-olah ini mutar ya. Kepala saya itu seperti pusing sekali. Nah di sini kawan saya yang memapah saya ini punya ide untuk minum sebanyak-banyaknya supaya muntah. Nah itu pun saya ikuti saran tersebut hingga akhirnya saya muntah. Namun tetap saja rasa pusing itu dan gelap ya, itu tetap tidak hilang. Hingga akhirnya saya pingsan dan saya tidak tersadar. Dan ketika tersadar, saya ini sudah ada di salah satu klinik yang memang tidak jauh dari rumah saya. Namun di sini sadar saya tidak lama, hanya hitungan beberapa menit. Sampai akhirnya saya itu koma selama 3 hari dan tidak sadar. Dan singkatnya setelah saya koma ya, namun gini, saya juga mau cerita bahwa di dalam koma tersebut saya ini mengalami satu pemandangan yang kalau boleh dibilang ini membuat saya juga agak sedikit bergidik. Karena gini, di dalam mimpi itu atau di dalam koma itu saya ini seperti ada di sebuah padang pasir yang sangat tandus sekali. Bahkan kaki saya ini tidak menggunakan seperti sendal. Itu sangat panas sekali pasirnya. Dan di dalam koma itu saya merasa sangat kehausan sekali. Bahkan saking panasnya ini saya sampai berteriak-teriak ya. Hingga akhirnya saya pun tersadar dari koma. Nah, singkatnya setelah saya pulang ke rumah, ini kondisi sudah agak enakan. Saya masih belum dapat kabar dari kedua kawan saya, karena Abang A dan Abang B ini memang kawan, dan sedangkan yang saya tidak begitu kenal. Beberapa hari kemudian saya ini sudah sehat, sudah makan juga sudah enak, sudah ya intinya sudah sehat lah. Nah di sini saya ini mencoba untuk ke pos kembali. Pada saat itu memang sudah malam ya. Yang saya lihat itu, yang saya ingat itu jam sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Karena gini, saya juga pada saat itu memang ke pool atau ke tempat kerjaan. Nah habis dari sana saya mampir ke base camp. Nah di sana saya ini menemui Abang A dan Abang B. Namun kondisinya tidak minum. Mereka ini berdua hanya diam saja. Yang satu ada di sebelah kanan dan yang satu ada di sebelah kiri. Ini mereka diam saja. Bahkan ketika saya ajak salaman, ini tangannya juga dingin. Ya pada saat itu saya tidak berpikir apa-apa. Saya pikir mungkin juga sama seperti saya yang memang karena efek dari minuman tempo hari sehingga mereka ini masih lemas. Hingga akhirnya saya tidak lama dan kemudian juga langsung pamitan kepada mereka berdua, dan mereka juga hanya mengangguk saja. Hingga malam itu saya pun akhirnya pulang ke rumah dan langsung beristirahat. Nah kemudian
selang 2 harinya ketika saya betul-betul sudah sehat, saya pun mencoba melanjutkan pekerjaan saya sehari-hari yang sebagai tukang air isi ulang ya. Nah, ketika saya sampai di sana, ini banyak kawan-kawan yang memang istilahnya bertanya keadaan saya, apakah memang sudah sembuh atau memang masih pusing ya. Ya di sini saya jawab alhamdulillah sudah enakan. Dan mereka bilang ya udah, penting jangan diulang lagi. Kita kalau minum dan nggak tahu apa yang diracik itu sangat bahaya. Itu yang kawan yang ada di pool, mereka berbicara seperti itu. Dan hingga akhirnya saya bertanya, iya nih bang, saya juga udah nggak lagi dah, saya bakal ini yang terakhir kali kemarin, nyaris lewat saya. Nah, saya berbicara seperti itu hingga akhirnya saya membuka lagi obrolan. Nah, kebetulan memang kawan yang di pool ini kenal juga dengan Abang A dan Abang B ya. Saya bilang, iya bang, semalam saya juga mampir ke tempat biasa, dan di sana saya bertemu dengan Abang A dan Abang B ya. Namun kok diem aja ya. Nah, mendengar saya berbicara seperti itu, mereka ini langsung kaget, langsung seperti terperanjat. Wah, jangan ngaco loh. Ini kawan tiba-tiba langsung ngomong begitu. Nah, saya bingung, ngaco bagaimana bang, orang semalam saya ketemu kok. Wah, lo masih mabok loh. Ini salah satu kawan juga menimpali seperti itu. Enggak bang, saya udah sembuh, udah nggak minum lagi. Nah, di antara kawan saya yang di pool itu juga bilang, lo emang nggak tahu selama lo dirawat dan ketika lo koma, si A sama si B itu kan sama dirawat juga dan akhirnya mereka nggak ketolong. Bahkan temennya lagi itu yang kita kurang kenal lah, katanya juga nggak ketolong juga. Jadi istilahnya keracunan lah atau apa. Nah, intinya yang selamat ini hanya lo seorang. Jadi yang 3 orang ini ya game over atau nggak ketolong lah istilahnya. Ya, mendengar keterangan dari kawan seperti itu, saya jujur tidak percaya. Jangan bercanda bang, orang semalam saya ketemu kok sama mereka berdua, bahkan salaman. Nah, kawan yang ada di samping saya bilang, ya kalau nggak percaya sih nggak apa-apa, tapi yang jelas mereka bertiga itu udah nggak ada karena memang keracunan. Karena yang dicampur katanya pada saat itu memang ya rupa-rupa lah intinya. Bahkan ada salah satu obat pembasmi nyamuk itu katanya juga diaduk ya. Nah, saya semakin yakin, oh pantes ketika diminum itu rasanya kok di leher seperti bikin tercekik ya. Jadi pahitnya tuh betul-betul pahit. Namun karena memang waktu itu juga dicampur dengan berbagai rasa seperti buah-buahan, ini agak kalis rasanya. Nah, kembali lagi ke masalah kawan yang bertiga ini yang katanya sudah meninggal. Saya bertanya lagi, ini kira-kira kapan bang meninggalnya? Nah, kawan yang memang dari tadi juga ngobrol dengan saya bilang lagi, gini, jadi ketika ente itu koma selama 3 hari, nah 3 hari itulah mereka ini meninggal juga, namun tidak langsung meninggal. Ada yang juga dirawat. Dan ketika ente ini sudah sembuh, nah mereka ini sudah dalam kondisi sudah meninggal. Jadi di sini kalau boleh dibilang udahlah, yang kira-kira bikin badan itu nggak sehat jangan diulangi lagi. Nah, di sini kawan saya juga sambil memberikan nasihat kepada saya.
Namun ya karena memang fokus saya masih memikirkan kawan saya itu ya bertiga, walaupun yang satu ini saya tidak kenal, saya tidak begitu menghiraukan. Saya masih saja di sini seolah tidak percaya. Hingga akhirnya saya pun mendatangi keluarganya. Dan ketika saya hadir ini memang tampak sekali bahwa keluarga yang saya datangi ini tidak suka dengan saya. Dengan wajah sinis mereka seperti enggan menemui saya. Ya akhirnya menemui hal seperti itu, saya pun akhirnya pulang. Hingga saya di sini bertanya kepada kawan-kawan yang lebih saya percaya, dan rupa-rupanya mereka juga sama jawabannya, bahwa Abang A dan Abang B ini sudah meninggal. Bahkan yang kasihan ini ya, si Abang C yang memang sebetulnya tidak biasanya ikut minum, namun entah kenapa ini minum dan juga tidak tertolong. Nah, ini di sini saya juga merasa sangat kehilangan, juga merasa sangat sedih ya, karena seolah tidak percaya dengan apa yang saya dengar dan apa yang saya alami. Dan di sini juga saya betul-betul merasa kaki saya ini sangat lemas sekali. Hingga akhirnya saya juga minta diantar ke tempat pemakaman kawan ya. Namun yang Abang B dan Abang C ini katanya sih dimakamkan di luar daerah. Hanya ke makam Abang A yang saya bisa hadiri. Dan walaupun memang ada satu peristiwa yang katanya di base camp ini kan seperti kalau boleh dibilang ada di pinggir jalan, dan ini tempatnya memang ada tempat duduk ya yang agak panjang. Nah, setelah kejadian antara Abang A dan B ini meninggal, ini katanya kawan-kawan yang kadang lewat tempat itu ini masih dari jauh masih melihat sosok kedua abang ini ya, Abang A dan Abang B. Namun kondisinya memang mereka ini diam saja. Nah, begitu tersadar bahwa Abang A dan B ini sudah tidak ada, dan kawan saya ini akhirnya beristighfar, tiba-tiba sosok itu pun hilang. Langsunglah kawan saya ini tancap gas, karena memang seram sekali ya pada saat itu. Dan di sini saya juga mengalami satu peristiwa juga ya. Pada saat itu memang saya ini masih memikirkan mereka bertiga, dan kondisinya pada saat itu saya memang sudah terkantuk-kantuk, namun belum bisa juga tidur. Nah, kebetulan memang kamar saya yang berada di depan. Ini tiba-tiba ini ada yang mengetuk jendela, dan di sela-sela antara ketukan jendela ini ada suara yang familiar yang saya kenal. Sambil mengetuk, ini ada suara begini, "Shh, shh. Ayolah, ayo nih nanggung nih." Lah, saya yang tadinya terkantuk-kantuk ini langsung duduk, dan apakah memang saya salah dengar? Karena saya sangat familiar sekali dengan suara itu. Dan ketika horden saya buka, hanyalah kegelapan malam yang saya lihat, dan saya tidak melihat apapun atau penampakan apapun. Saya di sini bukan takut diganggu seperti itu, namun karena seperti ada rasa bersalah ya, saya lebih merasa bersalah. Dan di sini kemudian saya menutup lagi horden itu. Nah, kemudian saya pun melanjutkan rebahan lagi, dan
ketukan itu pun datang lagi. Ketukan ini sepertinya agak banyak suaranya, seperti ada tangan lebih dari satu. Ini sama suaranya, namun suaranya ini seperti terbang terbawa angin yang samar-samar. Ayo nanggung ini. Tanpa lama lagi saya langsung buka itu jendela atau gorden. Dan tahukah yang saya lihat, kawan-kawan? Di sini saya melihat ada kedua sosok Abang A dan B ini berdiri sambil mematung dengan wajah pucat. Namun di sini jujur saya tidak merasa takut. Saya justru merasa kasihan ya. Dan disinilah saya meminta maaf kepada mereka berdua. Saya minta maaf dan tidak lupa juga saya mendoakan kepada kedua sosok ini agar supaya tenang di alamnya dan tidak mengganggu lagi. Hingga akhirnya kedua sosok ini pun perlahan-lahan seperti asap yang tersedot ke arah atas dan hingga betul-betul menghilang sosoknya. Ya, walaupun memang seperti menakutkan sekali, namun pada saat itu saya malah lebih merasa untuk bertanggung jawab. Dalam arti di sini untuk meminta maaf ya. Walaupun memang sebetulnya rasa merinding itu ada. Hingga pagi hari saya pun tidak bisa tertidur karena masih memikirkan hal tersebut. Itulah peristiwa yang saya alami, Bang. Sebuah peristiwa yang kelam, catatan hitam bagi saya pribadi. Dan semenjak saat itu saya sama sekali tidak pernah lagi mencolek yang namanya itu minuman keras, karena memang di sini saya sudah berjanji seolah saya ini diberikan kesempatan kedua dan saya tidak mau menyanyiakan lagi kesempatan itu. Saya di sini berproses untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, Bang. Di sini seperti disclaimer yang di awal bahwa saya tidak ada niatan apa-apa, dan di sini saya hanya ingin berbagi cerita kepada kawan-kawan supaya jangan seperti saya dan hal-hal yang negatif lainnya. Apapun itu yang berbau negatif jangan dicoba. Mungkin cukup sekian, Bang Pra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salah satu pengalaman yang dialami oleh seseorang yang memang tidak mau disebutkan namanya. Beliau hanya ingin berbagi cerita dengan kejadian yang beliau alami dahulu. Ada baiknya kita bisa mengambil hikmah-hikmah pembelajaran sebagai salah satu pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan di sini saya Pragivari juga selalu meminta maaf kepada kawan-kawan semua, kepada para subscriber, jikalau memang saya di sini ada salah-salah kata dan salah-salah ucap atau bahkan tindakan. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini tidak ada tujuan apapun, hanya mengedukasi. Kurang lebihnya demikian. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.